Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Widiasuti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kedung B1 Kabupaten Sragen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, pemikiran tokoh nasional Ki Hajar Dewantara, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut pemaparannya. Berikut adalah beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran. Menurut saya, penerapan pendidikan Ki Hajar Dewantara didasarkan pada belajar mandiri dan berkolaborasi yang merupakan kunci tercapainya tujuan pembelajaran. Kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pengajaran yang merupakan bagian dari pendidikan dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan nyata. Ketiga, Ki Hajar Dewantara memberikan pemikiran tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun kodrat anak menuju keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta menjadi kunci tercapainya perbaikan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak tersebut. Keempat, peran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki arti bahwa seorang pendidik harus bisa melayani kebutuhan siswa dalam hal mendapatkan ilmu pada pembelajaran. Kelima, kehendak murid harus kita ketahui agar pembelajaran bisa membuat anak menjadi bahagia. Keenam, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap mengikuti perkembangan zaman, yang mana ada sisi baik dan buruknya, sehingga harus kita selaraskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa setiap anak membawa kodratnya masing-masing yang harus kita pahami semua. Ketujuh, secara tidak langsung pembelajaran di sekolah kami sekarang sudah berusaha untuk mengacu pada pembelajaran yang menghamba pada murid. Kedelapan, hal yang terpenting dari seorang pendidik adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan sepenuh hati, memberikan semangat dan dorongan untuk tumbuh kembangnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya menganggap guru adalah pusat pembelajaran. Saya mengajar sesuai kemauan saya tanpa memperhatikan minat masing-masing peserta didik. Kedua, saya menganggap semua peserta didik itu sama tanpa memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didik. Yang ketiga, saya masih berpatokan bahwa keberhasilan dalam pembelajaran adalah memperoleh nilai yang tinggi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Kedua, peserta didik mempunyai keistimewaan sendiri-sendiri. Saya harus berusaha memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Ketiga, keberhasilan proses pembelajaran adalah ketika peserta didik mau belajar sesuai dengan minatnya. Anak mau berubah menjadi lebih baik, sehingga merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila dapat terwujud. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik untuk mendesain kelas. Kedua, belajar sambil bermain baik di dalam maupun di luar kelas untuk menghilangkan kejenuhan. Tiga, berusaha menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, menurut saya, hukuman dan tindakan tegas akan membuat perubahan perilaku pada diri anak. Tetapi kenyataannya, perubahan itu didasari adanya rasa takut yang bersifat sementara pada perubahan perilaku mereka, bukan perubahan yang didasari oleh kesadaran dari dirinya. Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan berusaha merubah pemikiran terhadap anak didik dengan memberikan tuntunan yang lebih bermakna dan ikhlas. Karena mereka adalah sosok unik dan memiliki potensi masing-masing. Hukuman tidak akan merubah sikapnya, sehingga kita merubah dengan mencoba berbagai model pendekatan anak didik dalam pembelajaran. Manfaat pemikiran Ki Hajar Dewantara akan saya terapkan dengan membimbing anak didik lebih sabar, berusaha mengenali karakter mereka, latar belakang mereka, serta menjalin komunikasi dengan semua pihak. Memberikan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan model pembelajaran yang sesuai dan berpihak pada murid. Belajar bukan untuk ujian, tetapi untuk mencapai tujuan belajar yang bermakna. Belajar bukan dikendalikan oleh pengajar, tetapi disepakati bersama antara pengajar dan pelajar. Belajar bukan dengan cara yang seragam, tetapi ada diferensiasi cara belajar. Belajar bukan hanya menghafal rumus, tetapi menalar dan menyelesaikan persoalan. Belajar bukan untuk dinilai pengajar, tetapi dinilai bersama untuk membangun kesadaran. Belajar bukan dinilai oleh besarnya angka, tetapi oleh karya yang bermakna.